Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 5 sesi 0229 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu perkenalkan kami dari kelompok 5 yang baru katakan saya sendiri yaitu Tartila Kalgifari, yang kedua yaitu Angzal Miati, yang ketiga Dwi Cantika Putri, yang keempat Ihsan Dwi Ganda Putra. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian pilar-pilar pendidikan yang akan disampaikan oleh Angzal Miati. Kepada Angzal Miati, disilakan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak tiada suatu halangan apapun. Baik teman-teman, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu kesadaran manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Maksudnya, di sini pendidikan ditujukan untuk memberdayakan manusia. Tujuan pendidikan secara luas yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, membentuk manusia yang berkualitas, terampil, mandiri, inovatif, dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya sebagai makhluk sosial dan beragama. Kepada teman kami Haikal, bisa dibuka slide yang pertama. Oke, udah. Baik, pengertian pilar-pilar pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga yang terbuat dari besi atau beton. Nah, kata pilar sendiri dalam bahasa Inggris berarti pillars sama artinya dengan pilar dalam bahasa Indonesia. Pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Nah, pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang sistem pendidikan juga memerlukan pilar yang akan menyangga sistem pendidikan tersebut yang dilaksanakan agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Eksistensi pilar dalam berbagai hal bisa dikatakan sangat penting perannya sebagai penopang agar menjadi sesuatu yang utuh. Nah, bangunan atau rumah berangkat dari fondasi yang dilengkapi dengan pilar agar bisa tetap berdiri kukuh dan tidak mudah roboh, sehingga tampak menjadi lengkap dan melengkapi. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan suatu mutu pendidikan. Nah, mencanangkan pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to be, dan yang keempat ada learning to live together. Baik, untuk menjelaskan 4 pilar tersebut, saya bisa alihkan ke teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis pilar pendidikan serta penjelasannya yang akan disampaikan oleh Iksan Dwi Ganda Putra. Kepada Iksan, disilakan. Baiklah teman-teman semua, kedua yaitu jenis-jenis pilar pendidikan. Yang pertama learning to know atau belajar mengetahui. Learning to know atau belajar untuk mengetahui artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dilafalkan tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. Siswa diharapkan memahami secara bermakna asal mula teori dan konsep, serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi proses-proses berikutnya.
Yang kedua yaitu learning to do, belajar dan melakukan sesuatu. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasi pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Memerhatikan secara cermat, tidak cukup hanya dipandang sebagai transmisi atau melaksanakan tugas-tugas rutin, akan tetapi harus mengarah pada pemberian kemampuan untuk membuat menjangkau kebutuhan dinamis masa mendatang. Karena lapangan kerja masa mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengubah kemajuan dalam pengetahuan yang melahirkan usaha atau pekerjaan-pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu learning to live together, belajar hidup bersama. Pada dasarnya, mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai kebersamaan, bahkan penghancuran orang lain atau pihak lain untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian diharapkan kedamaian dan keharmonisan hidup benar-benar dapat diwujudkan. Yang keempat yaitu learning to be, belajar menjadi sesuatu. Learning to be mengandung arti belajar menjadi jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Secara tegas oleh Komisi Pendidikan bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan, rasa etika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Semua manusia hendaklah diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis dan mampu membuat keputusan sendiri dalam rangka menentukan sesuatu yang diyakini yang harus dilaksanakan kekhawatiran yang mendalam terhadap terjadinya salah satu pertimbangan mendasar untuk pentingnya kanak-kanak kembali belajar untuk menjadi diri sendiri. Yang kelima yaitu learning to be life to God. Satu pilar lagi yang penting dalam proses yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa syukur dan aplikasi-aplikasi yang keagamaan untuk membentuk kepribadian dan karakter. Dan bagaimana mengolahnya untuk berkelanjutan secara religius dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengetahuan tersebut. Oke teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi nilai-nilai pilar-pilar pendidikan. Mungkin tidak ada di share screen PPT-nya, namun akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Dwi Cantika Putri. Kepada Dwi Cantika Putri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan implementasi pilar pendidikan terhadap 5 pilar tersebut. Penerapan pilar pendidikan menuntut kemampuan profesional guru dalam bidang pendidikan. Kemampuan profesional guru akan terwujud apabila guru memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi
dalam mengelola interaksi belajar mengajar pada tataran mikro dan memenuhi kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro. Yang pertama, implementasi learning to know. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kemampuan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Yang kedua, implementasi learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasikan. Keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan banyak orang meyakini bahwa memiliki keterampilan jauh lebih penting daripada menguasai pengetahuan semata. Yang ketiga, implementasi learning to be. Peran guru adalah sebagai kompas petunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal. Pendidik juga membimbing siswa belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu dan berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Konsep learning to be perlu dihayati dan dipraktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Yang keempat, implementasi learning to live together. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidik untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi keberagaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Yang terakhir, implementasi learning to believe in God. Dalam pendidikan, adanya pelajaran pendidikan agama, di sini peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agamanya. Melalui ini, peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap dan serta menggunakan ilmu yang ia miliki. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan materi tentang pilar-pilar pendidikan pada hari ini. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.